Selamat sore Bapak dan selamat sore teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Arista Yatila Bisa, kelas A, mahasiswa semester 6, jurusan Sosiologi. Ya baik, pada sore hari ini saya akan membahas tentang buku dari Society and Power. Nah, di mana yang kita tahu bahwa buku itu membahas tentang politik dalam kekuasaan. Nah, yang kita ketahui pada sebelumnya bahwa kita harus lebih tahu dulu apa definisi dari kekuasaan. Nah, di mana kekuasaan itu membahas tentang upaya terbaru untuk mendefinisikan konsep yang sangat abstrak tentang kehidupan sosial. Nah, wawasan yang muncul melalui penggunaan dua alat analitis yang bisa digunakan dalam studi tentang kekuasaan, politik, dan dalam masyarakat untuk membantu kita terlibat pemikiran tentang konsep yang cukup sulit. Nah, kekuatan-kekuatan teori dan penelitian di balik orang karya sejarah eksplorasi ditemukan dalam kerangka teori utama. Yang pertama, politik perspektif sosiologi. Yang kedua, sejarah eksplorasi. Yang ketiga, kelas sosial. Nah, dari situ kekuasaan mendefinisikan tentang ada beberapa teori yang tadi saya sudah sempat sebut. Nah, bab yang kedua berbicara tentang peran negara. Nah, sebelum itu kita harus terlebih dahulu mengenal dari definisi tentang negara. Negara adalah lembaga dan organisasi yang terdiri dari orang-orang yang menempati posisi yang ditentukan bersama tanggung jawab khusus. Nah, dari situ negara memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat. Kita sebagai masyarakat, kita harus tahu bahwa kita tidak berdiri sendiri, tetapi kita dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Nah, bab yang ketiga membahas tentang politik budaya dan proses sosial. Nah, proses sosial itu yang berkaitan dengan distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Sebagai contoh, bidang sosialisasi politik relatif tidak aktif selama 30 tahun. Nah, di sini juga kemajuan dalam mempelajari berbagai bentuk media massa lebih lanjut menyoroti sifat budaya dan politik di dunia modern. Nah, bab yang keempat berbicara tentang kapitalisme dan demokrasi, di mana kapitalisme berbicara tentang ada beberapa kerangka teori. Yang pertama, plurasi. Plurasi lebih fokusnya adalah pada hubungan di antara keduanya, sistem politik dan demokrasi. Plurasi mengakui bahwa ada beberapa distribusi kesalahan atau ketidaksetaraan sumber daya ekonomi ada, tetapi ketidakadilan dapat diperbaiki. Nah, yang kedua, elit atau manajerial. Nah, elit atau manajerial berbicara mengenai kekuasaan umumnya kohesif dengan tipe negara beroperasi secara aktif untuk melindungi pengaturan kelembagaan yang menguntungkan elit yang dominan. Yang ketiga, kelas atau Marxis. Nah, kelas ini berbicara seperti hal dalam perspektif elit atau manajerial. Dalam perspektif kelas atau Marxis, kekuasaan dipandang sebagai berada di tangan kelas kapitalis. Nah, teori kelas sangat kritis terhadap
ekonomi kapitalis, sistem nomik dan negara kapitalis yang mendukungnya. Yang keempat, postmodern. Postmodern ini menekankan bahwa apa yang terjadi dalam sistem ekonomi atau kapitalisme dan dalam mengembangkan budaya konsumen ketika orang mencoba untuk menemukan identitas dan rasa diri mereka sementara pertanyaan sains dan rasional. Nah, yang kelima, pilihan yang rasional. Pilihan yang rasional ini dimaksud berakar pada ide-ide dari ekonomi. Yang keenam, institusional, di mana sering menggunakan pendekatan historis komparatif untuk menguji litik. Yang ketujuh, teori kekuatan dominasi kelas. Nah, teori kekuatan dominasi kelas ini melihat juga dari dua jurusan, koalisi korporat konservatif dan koalisi buruh liberal. Bab yang berikut, bab yang kelima, membahas tentang pendidikan. Nah, di mana kita lebih tahu dulu tentang pendidikan. Pendidikan adalah lembaga utama dalam masyarakat kita dan berbagai badan pemerintah memainkan peran kunci dalam bagaimana pendidikan beroperasi. Nah, kita harus tahu, kita sebagai masyarakat, kita harus lebih fokus untuk pendidikan kita. Dan sementara banyak negara melihat pendidikan sebagai nasional perusahaan, di mana Amerika Serikat sebagai negara bagian dan komunikasi, termasuk sekolah tempat papan sangat penting di tingkat sekolah dasar dan menengah. Nah, dari pendidikan itu ada beberapa perilaku mereka sendiri tanpa banyak investasi pemerintah. Yang pertama, tidak ada anak yang tunggal. Yang kedua, perkawinan dan keluarga. Yang ketiga, aturan keluarga. Yang keempat, perkawinan sesama jenis. Yang kelima, kesehatan. Nah, yang kedua, kerangka teori itu yang pertama, pluralis. Yang kedua, elit atau manajerial. Yang ketiga, kelas. Yang keempat, pilihan yang rasional. Yang kelima, institusional. Yang keenam, liberal sipil. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus tahu bangsa dan hubungan etnis dan negara rasional. Yang pertama, kerangka kerja menjelaskan kondisi rasial. Yang kedua, kebijakan warna buta. Yang ketiga, identitas rasial dan kesetaraan. Yang kelima, bencana lingkungan alam. Yang keenam, imigrasi. Bab yang ke-8 membahas tentang partisipasi politik. Nah, dalam bab ini menghimbau kepada kita untuk memberi deskriptif tentang berbagai cara partisipasi kita untuk mengikuti politik. Politik dikonsep dalam sosiologi politik. Nah, masing-masing kerangka teori mendekati studi tentang politik atau partisipasi dengan asumsi berbeda tentang peran yang dimainkan partisipasi dalam mempengaruhi distribusi kekuatan dalam masyarakat. Bab ke-6 ini juga ada beberapa studi rinci tentang arus bidang analisis dalam sosiologi politik terkait dengan bentuk partisipasi yang sangat spesifik. Yang pertama, politik pemilihan dan pemilihan. Yang kedua, gerakan sosial dan politik. Yang ketiga, terorisme. Nah, bab yang ke-7 berbicara tentang pemilihan dan pemungutan suara. Nah, yang seperti kita ketahui bahwa dalam satu pemilihan kita akan memiliki suara, dan pemilihan itu adalah jantung dari demokrasi. Mereka memberikan suara kepada orang-orang yang tentang cara mereka diatur. Tanpa memilih yang berarti tidak ada demokrasi yang berarti juga. Begitupun tanpa suara berarti pemilihan tidak bisa berjalan dengan baik. Bab yang ke-8 berbicara tentang gerakan sosial. Nah, yang dikembangkan oleh MC Adam 2001 berkata tentang sosiologi mempelajari politik telah memperkuat perbedaan antara politik konvensional, kontroversial, misalnya gerakan sosial, revolusi, dan pemberontakan tani.
dalam bentuk-bentuk politik internasional yang lebih rutin, misalnya pemungutan suara politik dan partai. Sebagai kebanyakan sarjana memutuskan bahwa pekerjaan mereka hanya pada satu dari dua bidang ini, ditemukan keduanya dan disayangkan, dan secara analisis tidak dapat dipertahankan karena meremehkan tautan di antara keduanya. Untuk itu cenderung mengaburkan hubungan dinamis dan timbal balik yang hampir selalu menunjukkan hubungan antara proses politik rutin dan episode pertikaian. Itu adalah intinya adalah yang terakhir selalu terjadi dalam konteks politik yang dilembagakan dan biasanya digerakkan oleh proses politik yang lebih rutin. Pada kenyataannya, para sarjana gerakan sosial berkonsentrasi untuk mempelajari para pemberontak dan arus utama sosiologi politik, berkonsentrasi pada negara. Kami setuju dengan pendapat Adam Smith karena sosiologi politik ini juga perlu mengeksplorasi hubungan antara dua topik untuk mengintegrasikan sosial gerakan dengan studi negara. Bab yang berikut, bab 9 membahas tentang kekerasan dan terorisme. Dan seperti kita ketahui bahwa dalam satu negara ada banyak pertikaian, yaitu kekerasan dan terorisme. Nah, dalam bab ini kita membahas tentang ilmuwan politik, bahwa ilmuwan sosial memiliki kewajiban untuk memberikan analisis peristiwa penting termasuk perang. Namun pada saat perang dan kerusuhan sipil, kebebasan para sarjana tentang seperti kemampuan untuk bertanya, berkomunikasi, dan mempublikasikan tercantum bahayanya. Dalam kata-kata Agamben, ini adalah hasil lain dari keadaan demokrasi, pengecualian, dan terserah para sarjana untuk memobilisasikan teori mereka untuk menjelaskan caranya dan mengapa konflik itu berlangsung. Bahkan jika hal itu terjadi, mengungkapkan fakta-fakta yang tidak nyaman bagi pemerintah, kritikusnya media, organisasi teroris, negara-negara jahat, dan ideologi utamanya. Nah, dalam bab 9 juga, dalam pemikiran Muller-Hild memberikan laporan batasan pada pergerakan bebas pada cendekiawan dan siswa, pengawasan yang termasuk privasi pengguna perpustakaan dan internet, dan munculnya mereka kelompok pengawasan seperti Middle East Watch. Kekhawatiran lainnya adalah penyalahgunaan terperinci tentang bagaimana kepada beberapa akademisi non-Yahudi diuntungkan dari satu antisemitisme sosial nasional, bahkan jika mereka tidak setuju dengan itu, dan tentu saja yang lain melakukannya. Ilmuwan etnis tidak pernah membiarkan ideologi atau kepentingan pribadi mengaburkan penggunaan data atau membenarkan kekerasan terhadap orang lain yang berakar pada persepsi superioritas interioritas. Bab yang ke-10 membahas tentang globalisasi. Nah, dalam bab ini kita harus lebih tahu dulu tentang globalisasi. Nah, globalisasi dikritik karena mengatakan globalisasi, jika komparasi ruang dan waktu adalah karakteristik globalisasi, apa yang menyebabkan? Nah, kita mengutip dari Guelin, pendapatnya bahwa globalisasi tidak beradab, merusak atau lemah, tetapi merupakan fenomena nyata
yang mengubah setiap lembaga sosial termasuk negara atau bangsa dengan cara yang memiliki konsekuensi positif dan negatif untuk semua. Apakah negara bangsa mentransformasikannya menjadi negara nasional sebagai bagian dari TNS? Baik, mungkin dari itu saya. Sekian dan terima kasih.